Sebelum cerita berlanjut, kita diperlihatkan Will yang mengenang janji dengan Elvaria. Sebelum pergi menuju menara, Elvaria memberikan cendera mata berupa kacamata anti badai kepada Will. Will berjanji akan pergi ke menara, meskipun banyak rintangan dan dia tidak bisa menggunakan sihir. Mereka berjanji akan melihat matahari terbenam bersama-sama. Elvaria sambil berkaca-kaca berkata bahwa dia akan menunggu Will di atas menara. Guru Wagner menyaksikan kejadian itu, dan Will berjanji padanya bahwa itu akan menjadi tangisan terakhirnya. Kemudian cerita beralih ke Will yang bekerja sebagai pengantar koran di kota Urbus. Dia di sini dikenal sebagai murid tanpa bakat, alias learner, yang unggul dalam teori dan mandiri. Will akrab dengan penduduk di Slumland Street. Di sana dia sering disapa dan meminta mengunjungi toko Gina. Saat bekerja, Will tidak sengaja tersandung di tangga, menjatuhkan koran yang dibawanya. Namun dengan gesit, dia menangkap semuanya, kecuali satu koran yang terjatuh. Dan tidak sengaja, Will melihat koran yang mengabarkan tentang Elvaria. Dia terkejut mengetahui bahwa institut tinggi memberikan order kepada semua akademisi, dan kliennya adalah Elvaria. Will sangat antusias dan memanggil teman sengamarnya, yaitu Rusty Nauman, seorang alkemis yang menciptakan item sihir. Will yang bersemangat untuk bertemu Elvaria, meminta Rusty menyiapkan item sihir agar bisa mengikuti order tersebut. Will bahkan rela meninggalkan kelasnya demi mengikuti order untuk mendapatkan inti monster S. Frost Walker dan yang lainnya. Dia berencana memasuki dungeon lantai 4 untuk berburu monster, dan Rusty dengan senang hati memberinya item sihir yang telah ditingkatkan. Sebelum pergi, Will yang lupa sarapan malah dijejeli roti oleh Rusty. Singkatnya, Will tiba di dungeon lantai 4 yang penuh dengan murid akademik lainnya yang juga mengikuti order seperti dirinya. Will sangat terkejut melihat Sion di dalam dungeon yang kini tampak lebih hebat. Sion bersama timnya sedang berburu monster. Namun dia merasa tidak puas karena monster tersebut tidak sekuat yang pernah dikalahkan oleh Will. Khawatir kehabisan monster, Will segera masuk lebih dalam ke dungeon. Di sana, Will melihat seorang gadis, yaitu Iris Cargill, siswi tahun keempat, yang terkepung oleh monster. Tanpa ragu, Will menolongnya dengan cepat, menebas semua monster hingga Iris kebingungan karena semuanya tumbang dalam sekejap. Iris kagum dan terkejut karena Will menggunakan pedang, bukan sihir. Sementara itu, di akademi, murid-murid mengikuti pelajaran tentang pentingnya menciptakan sihir baru yang akan dihargai dengan tiket ke menara. Guru Wagner memberikan contoh sihir yang dinamai penciptanya, seperti Dark Darbicans, dan menyebut Elvaria sebagai pencipta 12 sihir original yang tercatat dalam sejarah. Meskipun terdengar mudah, menciptakan sihir baru sebenarnya itu sangatlah sulit. Sementara itu, Colette tampak terlalu fokus memikirkan order dari Elvaria, sampai membuat Will rela meninggalkan pelajarannya. Ross menyindir bahwa Colette tampak cemburu, namun Colette langsung membantah dengan suara keras, membuatnya malu karena terdengar oleh seluruh siswa. Kembali ke Will yang sedang mencari monster bersama Iris. Iris bertanya apakah Will adalah learner terkenal, alias murid tanpa sihir. Will terkejut mendengar julukan itu dan bertanya apakah Iris tidak terganggu dengan statusnya sebagai learner. Iris menjawab tidak keberatan, malah menghormati Will karena telah menyelamatkannya. Will kemudian bertanya apakah Iris masuk ke dungeon untuk mengikuti order. Dan Iris dengan ceria menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membantu Magia Vendor dan menopang langit. Langit di dunia mereka sebenarnya adalah penghalang sihir yang diciptakan oleh Magia Vendor. Dan jika penghalang itu hancur, dunia akan kembali diselimuti kegelapan dan bencana akan terjadi. Di sini kita mengetahui bahwa Magia Vendor bukan satu-satunya motivasi para penduduk dan siswa akademik untuk menyelesaikan order. Mereka percaya bahwa tindakan kecil mereka membantu menopang langit. Kembali ke Will dan Iris. Iris bercerita bahwa dia pernah diselamatkan oleh Elvaria ketika dikelilingi monster di dalam dungeon dan hampir mati. Elvaria menggunakan sihir es yang begitu indah hingga membuat Iris sangat mengaguminya dan rela mengabdikan diri untuk Elvaria. Sementara Iris sibuk bercerita, Kiki memberikan isyarat kepada Will untuk mengikutinya. Mereka menemukan jejak monster Frost Walker di sebuah goa yang mungkin berada di luar jangkauan sihir pencarian Iris. Will menuju goa itu dan menekankan bahwa sihir tidak selalu mutlak, terutama di dalam dungeon. Pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan bisa menutupi kekurangan. Will pun bersiap bertarung menggunakan alat sihirnya. Dan tiba-tiba, seekor monster besar menyerang mereka berdua. Will dengan cepat menyelamatkan Iris seperti yang sudah diprediksinya. Monster itu adalah Frost Rex, subspesies Frost Walker yang langka, yang dihargai 6 kredit poin dan merupakan monster spesial di lantai 4. Will meminta Iris untuk tetap berada di tempat yang aman, sementara dia akan menghadapi monster Frost Rex sendirian.
Iris mencoba menghentikannya karena monster itu kebal terhadap serangan fisik dan bisa membekukan siapa saja yang menyentuhnya. Dan hanya sihir jarak jauh yang bisa mengalahkannya. Namun, Will tetap maju dan meyakinkan Iris bahwa dia sudah beberapa kali mengalahkan monster yang sejenis. Will bergerak cepat menghindari serangan monster, berlari mengelilingi hingga monster kebingungan. Ketika ada kesempatan, Will menggunakan alat sihir berupa tali dan meledakkan granat sihir. Karena kelemahan monster tersebut adalah api. Alhasil, monster itu hancur berkeping-keping. Iris menunjukkan ekspresi yang berbeda, bingung dalam hati bagaimana melaporkan hal ini. Ternyata kemampuan Will jauh berbeda dari rumor yang beredar tentangnya. Setelah Will mengumpulkan inti monster, dia mengajak Iris kembali ke kota. Kemudian terungkap jati diri Iris. Ternyata dia adalah pesuruh dari 4 magia vendor. Iris merekomendasikan Will untuk bekerja di menara. Karena menurutnya, meskipun Will kurang dalam sihir, dia mampu berimprovisasi dengan naluri tempurnya yang terasah oleh pengalaman. Will bukan penyihir, melainkan pendekar berbakat, kata Iris. Usulan Iris tentang Will sebagai kandidat untuk bergabung dengan magia vendor mendapat banyak penolakan, terutama dari beberapa penguasa menara. Kita diperkenalkan 4 penguasa menara. Yang pertama, Karyot Inkidia Wisman, alias si sihir api. Kemudian Eleanor Lios Alf, sihir angin. Zeotor Zeus Rainbow, si sihir petir. Dan yang keempat adalah Elvaria Albis Servor. Karena ancaman penjajah angkasa masih ada di balik langit, para penyihir dianjurkan menambah kekuatan pasukan, termasuk mencari bakat-bakat baru untuk berjaga-jaga jika penghalang langit hancur. Zeo bertanya kepada Iris apakah ada kandidat potensial, dan Iris menyebut Will Servor. Namun, Eleanor menolak karena merasa tidak nyaman dengan ide tersebut. Sementara Zeo menganggapnya menarik, karena menurutnya siapapun yang berguna layak direkrut, bahkan dwarf. Karyot si magia api meminta mereka untuk tidak terburu-buru karena festival sihir agung akan segera dimulai. Dan mereka bisa membuat keputusan setelah melihat hasilnya. Dan setelah itu rapat pun selesai, dan hanya Elvaria yang tetap berada di menara. Iris memberitahu Elvaria bahwa Will, pemuda yang pernah diceritakan oleh Elvaria, sangatlah menarik. Elvaria hanya tersenyum puas. Cerita berlanjut kepada para siswa yang sedang menjalani ujian praktik sihir, di mana mereka harus mengalahkan golem untuk lulus. Para siswa diwajibkan mengumpulkan 7.200 dari 12.000 kredit untuk bisa masuk ke institut tinggi. Saat ini, Seal dan Colette berhasil mengalahkan golem dengan sihir spesialis masing-masing dan dinyatakan lulus dari ujian praktik sihir. Selanjutnya diperkenalkan para siswa terbaik. Yang pertama, Liana Owen Zeus dengan sihir elemen petir. Kedua, Wignal Lindor dengan sihir elemen angin. Dan ketiga, Julius Rainbow dengan sihir es. Cerita beralih ke Will yang berusaha mengalahkan golem hanya dengan pukulan fisik, tanpa menggunakan tongkat sihir karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Will bukan hanya kalah, tapi juga mendapatkan hinaan karena mengandalkan kekuatan fisik. Sementara itu, Julius mendekati Liana dan Wignal untuk menyatakan perang, berencana menggunakan sihir rahasia untuk mengalahkan mereka di festival agung mendatang. Di sisi lain, Will hanya bisa merenung, merasa iri pada para siswa yang lulus ujian, terutama siswa unggulan dengan lebih dari 10.000 kredit. Sementara itu, Will hanya memiliki 5.405 kredit, jumlah yang tidak cukup untuk lulus, apalagi masuk ke institut tinggi. Apalagi ini adalah tahun terakhirnya di akademi. Saat Will sedang merenung, Julius dan pengikutnya mendekati Will hanya untuk menghina dan meminta agar Will tidak menghalangi mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu, para pengikut Julius membicarakan tentang festival sihir agung yang akan segera berlangsung, membuat Will merasa kecewa karena festival tersebut sudah semakin dekat. Cerita berpindah ke Will dan Colette di kantin. Colette meminta Will agar tetap tampil hebat di festival sihir agung nanti, karena mengandalkan ujian tulis dan praktik tidaklah cukup untuk naik ke institut tinggi. Colette menjelaskan bahwa ada beberapa siswa yang bisa naik melalui rekrutmen, dan Will setuju bahwa banyak siswa berharap membalikkan nasib mereka di festival ini. Festival sihir agung sendiri diadakan 2 tahun sekali dan sering dimanfaatkan oleh penyihir senior untuk merekrut talenta baru melalui berbagai kompetisi sihir. Colette mengingatkan bahwa fraksi menara akan menggunakan festival ini untuk mencari siswa berbakat. Dan itu adalah kesempatan bagi Will untuk masuk ke institut tinggi. Ada 5 fraksi utama yang berpartisipasi, yaitu 1. Tongkat Raja Petir Torzeus Paske. 2. Tongkat Peri Agung Eliat Kanan. 3. Tongkat Kaisar Api Inkidia Barham. Tongkat Ratu Es Albis Pinah. Kelima, Tongkat Raja Cahaya Master Yahnoah.
Namun di festival kali ini, fraksi Masaria Noah absen alias tidak akan hadir. Masih ada 4 fraksi yang bisa memperhatikan para peserta, dan jika salah satu dari mereka menyukai Will, dia bisa langsung masuk menara atau institut tinggi. Namun, Will merasa pesimis, berpikir bahwa dia tidak akan direkrut karena belum memenuhi syarat kelulusan, kecuali bisa menunjukkan sihir yang lebih hebat dari penyihir senior. Sedangkan Will tidak memiliki bakat sihir. Meskipun demikian, Colette tetap menyemangati Will, mengatakan bahwa para Watcher akan mengamati festival sihir agung dan mencari orang berbakat untuk dibawa ke menara. Will tetap meragukan hal itu, menganggap Watcher adalah bagian dari 7 misteri Academy. Dia berencana hanya membantu persiapan festival, karena jika ia ikut serta, dia akan terasa seperti festival olahraga, mengingat dia tidak bisa menggunakan sihir. Will juga mengungkapkan bahwa dia pernah ikut festival sihir sebelumnya, tetapi malah menimbulkan keributan, sehingga dianggap sebagai festival terburuk dalam sejarah akademi, meninggalkan trauma bagi Will karena dianggap sebagai biang masalah. Cerita kemudian beralih ke para siswa akademi yang giat berlatih sihir untuk menghadapi festival yang semakin dekat. Will mengakui bahwa festival sihir adalah momen yang sempurna bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Colette terus menyemangati Will, mengatakan bahwa meskipun dia mungkin tidak bisa masuk institut tinggi, masih banyak cara lain untuk menuju kesuksesan. Colette bersikeras agar Will ikut festival sihir. Mereka kemudian berada di area loker penyimpanan, di mana Colette menemukan loker yang berbeda. Setelah memeriksa, Colette menemukan sihir penghalang yang menyembunyikan suara dan meminta Kiki untuk menggunakan sihirnya. Di balik loker, mereka menemukan tangga rahasia. Saat memasuki area tersebut, Will dan Colette terkejut menemukan ruangan rahasia untuk perjudian yang tidak diketahui para guru. Dan Sion juga ada di sana sebagai salah satu kandidat. Sion kaget karena ketahuan dan Colette mengancamnya agar tidak melukai Will. Will penasaran mengapa Sion ada di situ, karena Sion tampak tidak tertarik dengan perjudian. Para krucu Sion mengungkapkan bahwa Sion tidak peduli dengan jumlah taruhan yang ada, yang membuatnya marah hingga berteriak. Ternyata Sion merasa tertekan oleh keunggulan Lihana dan lainnya, meski dia tidak mau mengakuinya, hanya karena tertinggal di ujian tertulis. Sion merasa tidak kalah dalam kemampuan sihir karena telah berlatih keras. Setelah kelas sihir, Colette menawarkan untuk menemani Will masuk ke dalam dungeon. Tetapi, Will menolak karena harus bekerja di kedai Gina. Malam itu, Will bekerja di kedai yang ramai dengan para dwarf, yang membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Dia diminta mengantarkan makanan kepada Donan, alias dwarf tertua. Dia menyarankan Will untuk ikut festival sihir agung demi peluang yang baru. Sibuk dengan pekerjaan, Will merasa beruntung ada Rosti yang membantunya. Will meminta maaf, tetapi Rosti tidak mengeluh karena bekerja tanpa sihir adalah pengalaman baru. Will disukai para dwarf dan dianggap sebagai saudara karena bisa diandalkan. Ketika ada waktu, Rosti penasaran mengapa Will tetap bekerja di kedai dengan upah yang kecil. Padahal dia bisa meminta pekerjaan yang lebih baik kepada Wagner. Will menjelaskan bahwa dia tidak ingin merepotkan Wagner dan lebih menyukai para dwarf yang terasa seperti keluarga dan selalu menyambutnya dengan hangat. Tiba-tiba, Julius dan para kroconya datang ke kedai, menghina tempat itu. Meskipun awalnya tidak ingin makan di sana, Julius tertawa melihat Will bekerja di sana dan menyebut bahwa di sana terdapat kombinasi sempurna antara nol besar dan makhluk rendahan. Donan yang terpancing emosi untungnya ditahan oleh teman-temannya. Julius kemudian melontarkan penghinaan lebih jauh, menyebut dwarf sebagai ras rendahan yang tinggal di sana atas belas kasihan penyihir. Diceritakan, dunia dwarf telah hancur oleh penjajah angkasa dan mereka melarikan diri ke dunia penyihir. Berbeda dengan elf, dwarf sering dipandang rendah dan diskriminasi terhadap mereka sudah biasa. Julius meminta makanan dengan cepat dan mulai menghina para dwarf. Will yang mendengar ini mendekati Julius dan marah dan meminta agar dia menarik kembali penghinaannya. Will menegaskan bahwa hasil kerja keras para dwarf adalah bukti dedikasi di tanah yang sulit dan bukan bahan ejekan. Namun Julius mengabaikannya dan menganggap itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama tanpa sihir. Tiba-tiba para kroco Julius mencoba menyerang Will, tetapi dengan cepat mereka dilumpuhkan. Will menekankan bahwa kebiadaban masyarakatnya lebih buruk daripada perlakuan terhadap dwarf yang membuat Julius marah. Julius kemudian membekukan kedai dan menyerang Will dengan sihir es, memperingatkan bahwa Will tidak tahu siapa yang dia tantang. Will terperangkap di dinding, tetapi menunjukkan ekspresi percaya diri dan tidak takut. Hal itu membuat Julius terkejut.
Alih-alih membekukannya, Julius memutuskan untuk mempermalukan Will di depan umum dengan meminta Will mengikuti festival sihir agung. Will berhasil melepaskan diri dari sihir Julius dan memegang tongkat sihir Julius sebagai tanda tantangan, membuat perjanjian bahwa jika Will kalah, dia bersedia meninggalkan akademik. Namun, jika Julius kalah, dia harus meminta maaf kepada para dwarf. 分かった。出るよ。ドナウさんたちに謝ってくれ。